Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Behavior Mapping di Pasar Tradisional Kota Tasikmalaya, yang ditulis oleh Diki Nurmayadi dan Agi Rivi Hendardi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Marcella dengan stambuk J1A1 19145. Yang kedua, Lustina dengan stambuk J1A1 19271. Yang ketiga, Reski Yulinasari Ilham dengan stambuk J1A1 19068. Yang keempat, Woode Rahmadani Anoamo dengan stambuk J1A1 19246. Yang kelima, Rendiawan Herbi dengan stambuk J1A1 19065. Dan yang terakhir, Fauzan Reza Wardana dengan stambuk J1A1 19324. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja pada bagian latar belakang. Keberadaan sampah sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang melanda hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai program dan strategi dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah, khususnya dalam hal pengelolaan. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, yaitu dengan membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah. Mulsari, Husodo, dan Muhajir 2016. Sampah sendiri adalah materi yang karena memiliki nilai yang kurang menguntungkan, baik secara ekonomi maupun lingkungan yang akhirnya dibuang. Kuantitas sampah yang terdapat di lingkungan perkotaan setiap tahun terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri yang cenderung lebih konsumtif. Terdapat korelasi yang erat dalam permasalahan sampah antara pola hidup dengan budaya masyarakat itu sendiri. Sahil @al 2016. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sidik 2011. Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat. Asteria dan Heruman 2016. Keberadaan pasar tradisional Hantono Tudoko, Prakoso, dan Yuli Saksono 2019 merupakan penopang perekonomian dalam keberlangsungan hidup bagi sebagian besar masyarakat di daerah, meskipun dalam aktivitas yang terjadi pasar menyumbang berbagai jenis sampah dalam volume yang cukup besar. Pasar tradisional memiliki stigma yang buruk dalam hal pengelolaan lingkungan. Pasar tradisional selalu identik dengan kesan kotor, kumuh, dan bau. Kondisi kebersihan yang buruk dan terkesan kumuh menjadi salah satu alasan banyak beralihnya pengunjung pasar tradisional ke pasar modern. Andriani dan Ali 2013. Khusus dari pasar tradisional, banyak dihasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum, sampah dari sumber ini adalah mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda. Damanhuri dan Padmi 2011. Pasar merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyehatan lingkungan. Yakin 2011. Selanjutnya metode penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan penentuan objek penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kondisi dan teknis pengelolaan sampah di objek terpilih.
Pengelompokan dan penentuan objek penelitian dilakukan dengan mengacu kepada standar atau kriteria yang ada, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode kuantitatif. Setelah objek penelitian diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan pengamatan lebih spesifik terhadap pengelolaan sampah yang ada dengan pendekatan terhadap aktivitas pengguna menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penggunaan pasar dan membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Tasikmalaya. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan dan wawancara atau interview yang meliputi beberapa tahapan, diantaranya yaitu yang pertama, identifikasi variabel yang akan digunakan, di mana merupakan penjabaran dari konsep pendekatan behavioral mapping. Yang kedua, melakukan pembobotan atau level urgensi untuk masing-masing variabel. Yang ketiga, yaitu melakukan asesmen terhadap variabel penting yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di lingkungan pasar Kota Tasikmalaya. Pasar tradisional di Kota Tasikmalaya. Pasar tradisional merupakan sebuah ruang sosial di area perkotaan yang masih cukup terasa bagaimana kental atau syarat akan realisasi proses interaksi antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional perlu dijaga untuk membentuk karakter kota yang arif, humanis, dan santun. Citra buruk sebuah pasar tradisional yang ditimbulkan oleh sampah menjadi faktor yang membuat pengguna, khususnya pembeli, tidak nyaman saat berada di lingkungan pasar. Menurut Giantri 2018, terdapat 2 langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pasar tradisional, yaitu renovasi dan revitalisasi. Renovasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas fisik bangunan, sementara revitalisasi adalah konseptualisasi ulang sistem pembangunan baik secara internal maupun eksternal. Hasil dan pembahasan. Kota Tasikmalaya yang secara geografis berada di jalur yang sangat strategis menghubungkan ibu kota provinsi dengan wilayah Priangan Timur maupun Jawa Tengah, di mana memiliki andil yang cukup besar dalam pengembangan perekonomian, khususnya di wilayah Jawa Barat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 10 kecamatan dan terdiri dari 69 kelurahan, Kota Tasikmalaya memiliki beberapa pasar yang dalam kegiatannya menyediakan keperluan bagi kebutuhan sehari-hari. Beberapa pasar yang ada di Kota Tasikmalaya yaitu yang pertama yaitu Pasar Cikurubuk, yang kedua Pasar Pancasila, yang ketiga Pasar Indiang, yang keempat Pasar Padayungan, yang kelima Pasar Cebeuti, yang keenam Pasar Gegernong, yang kelima Pasar Burung dan Besi, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu Pasar Nyemplong atau Sindanghayu. Sistem pengelolaan sampah di pasar tradisional. Volume timbulan sampah yang terus bertambah memiliki tendensi terkait dengan pertambahan jumlah penduduk. Sahwan 2012. Pengelolaan sampah perkotaan yang buruk di negara berkembang adalah ancaman besar bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta dapat mengurangi kualitas kehidupan masyarakat. Opara 2016. Sedangkan ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan akibat sampah merupakan beban yang harus ditanggung oleh seluruh kota di seluruh dunia. Miriam Parampil 2018. Sedangkan menurut data dari World Bank 2012 disebutkan bahwa negara-negara berkembang diperkirakan menghabiskan 50% dari anggaran yang dimiliki untuk mengelola permasalahan sampah dan limbah. Manajemen pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan lingkungan yang cukup serius. Yang 2018. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama bagi setiap negara terkait pengelolaan limbah dan sampah zaman et al. 2017. Terdiri dari 3 prinsip, yang dimana yang pertama, prinsip pencegahan, kedua, prinsip daur ulang atau recycle dan produksi energi atau energi production, dan yang ketiga, prinsip pembangunan limbah tanpa daur ulang dan menghasilkan energi. Baik, selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi
pasar tradisional saat ini adalah bagaimana lingkungan pasar tersebut harus sehat dan bersih, dengan pengelolaan seperti pasar modern atau Sulistyo dan Cahyono 2010. Kondisi lingkungan pasar tradisional yang memiliki kesan kotor dan kumuh tersebut dihasilkan dari sampah khususnya jenis organik. Sampah yang dihasilkan dari pasar tradisional memiliki karakteristik yang berbeda dengan sampah dari perumahan yang apabila dilihat dari komposisinya lebih dominan sampah organik. Sampah organik sendiri merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap kualitas emisi gas dari tempat-tempat pembuangan sampah karena mengandung karbon organik yang mudah terurai. Selanjutnya, behavior mapping pengguna pasar. Dengan pemetaan dan settingan perilaku penggunaan, behavior mapping membuat sebuah desain arsitektur dapat didapatkan fleksibel atau terbuka. Pasar tradisional perlu tetap eksis dan tersaing dengan pasar-pasar modern yang banyak bermunculan di kawasan perkotaan sehingga perlu adanya revitalisasi, yang mana menurut Prosanki, proses renovasi dan revitalisasi dapat dilakukan dengan metode pendekatan behavior mapping untuk menganalisis data dan fakta yang terjadi di lapangan melalui pemetaan perilaku. Selanjutnya, proses pendekatan pemetaan perilaku dilakukan berdasarkan yang pertama, person-centered maps. Metode ini fokus pada bagaimana pengamatan terhadap pergerakan manusia di periode waktu tertentu, atau menggambarkan konfigurasi dan penzoningan kawasan pasar yang ada saat ini berkaitan dengan permasalahan sampah. Kedua, place-centered maps. Pada bagian ini fokus pada terhadap bagaimana pengguna mengatur dirinya dalam sebuah lokasi, atau cara berkomunikasi dan berinteraksi, jam efektif terjadinya proses timbulan sampah, serta aktivitas yang terindikasi akan memberikan dampak bagi timbulan sampah. Dan yang ketiga, physical trace. Pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh tanda-tanda yang ditinggalkan pengguna setelah terjadinya aktivitas, atau posisi penempatan tempat sampah, ukuran luas penampungan sampah, dan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dari kebijakan pengelola. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana pendekatan terhadap kegiatan dan aktivitas pengguna perlu menjadi salah satu perhatian dalam menentukan sistem pengelolaan sampah dan limbah di pasar tradisional. Kondisi pengelolaan dan penanganan sampah di beberapa pasar tradisional di Kota Tasikmalaya masih mengandalkan sistem pengangkutan dan penanganan dari pihak pemerintah daerah. Pengguna sesuai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pengamatan belum memberikan andil yang cukup besar dalam proses penanganan sampah dan limbah yang dihasilkan. Penataan zoning kawasan sesuai dengan komoditas barang dan jasa sudah diterapkan di pasar, akan tetapi belum ada kejelasan dalam penyusunan tata letak fasilitas penunjang untuk pembuangan dan pengelolaan sampah. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah masih perlunya proses penelitian untuk mengembangkan sistem penampungan sampah di lingkungan pasar tradisional yang tepat baik dari fungsi, penempatan, dan desain visual sehingga tidak mengganggu aktivitas dan lingkungan pasar yang ada. Terima kasih, demikian pemaparan dari kelompok kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.